kita pada hari ini berdiskusi bersama, belajar bersama, sharing bersama. Saya di sini hanya sebagai pemandu untuk kita nanti belajar bersama karena saya sendiri juga fakir ilmu. Saya ingin belajar dari rekan-rekan semuanya. Baik, kita akan memasuki soft skill development yang telah saya sampaikan sebelumnya. Banyak dari kita mungkin fokusnya ke hard skill ya, membentuk hard skill. Hard skill itu seperti apa? Seperti cara memasak, kemudian membuat desain, menciptakan website, kemudian menghitung, itu hard skill. Tapi soft skill itu memainkan peran penting. Soft skill contohnya apa? Kemampuan kecerdasan emosi. Bagaimana ketika ada stimulus emosi, kita tidak langsung respon, tidak langsung marah-marah, tidak langsung menegur orang lain. Nah, ini ada keterampilannya dan ini diajarkan di MPC. Ada lagi komunikasi interpersonal. Nah, ini sangat cocok untuk mereka-mereka yang berjuang di atau berperan berprofesi sebagai seorang sales atau marketing. Ada juga kemampuan kolaborasi. Ketika kita punya bisnis, bagaimana bisnis kita bisa kita kolaborasikan dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian ada leadership. Bagaimana ketika kita nanti memiliki SDM, khususnya SDM yang dari Gen Z, itu mereka mau mengikuti kita. Seberapa besar pengaruhnya leadership? Sangat besar sekali. Jadi kita bisa menggerakkan orang tanpa dibayar. Itu bisa. Bagaimana caranya? Ya kita lihat organisasi-organisasi sosial yang tidak pernah membayar anggotanya begitu ya. Tapi bisa gerak, bisa mencapai visi dan misi organisasi dengan kekuatan nilai-nilai atau kekuatan keteladanan dari seorang pemimpin. Sehingga terjadi perubahan. Ini adalah soft skill juga yang harus kita pelajari. Nah, semua soft skill itu terkurikulum sudah kami ajarkan di Mandiri Entrepreneur Center. Lanjut, kita kenalan bersama. Ini profil saya, mohon izin. Saat ini saya sebagai direksi di Lembaga Amil Zakat. Saya tentu tidak tidak langsung ke jajaran direksi ya. Pasti ada karir yang harus saya tapaki dari bawah seperti itu ya. Nah, hal ini juga nanti menjadi PR bagi Gen Z. Gen Z ini sukanya yang instan, sukses secara instan begitu ya. Lulus kuliah langsung atau lulus sekolah langsung ingin jadi CEO. Ya tidak bermasalah. Yang penting harus seimbang dengan ilmu pengalaman yang dimiliki seperti itu. Kemudian saya juga menjadi dosen di Mandiri Entrepreneur Center di bidang komunikasi, pernah juga di manajemen zakat, di soft skill saat ini, dan juga pernah menjadi dosen manajemen di kampus lainnya di Surabaya. Saya di Surabaya, Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, salam kenal. Nanti kalau di Surabaya, monggo bisa bertemu dengan saya. Kemudian untuk pengalaman soft skill, alhamdulillah selama dari kurun waktu beberapa tahun ini mendapatkan penghargaan untuk karyawan terbaik ya atau staf terbaik selama tahun 2019 sampai tahun 2022. Ini saya masih menunggu tahun 2023 apakah saya juga mendapatkan predikat tersebut. Yang penting apa teman-teman semuanya, bagaimana caranya kita bersikap dan juga bagaimana kita memilih karakter yang dibutuhkan di dunia kerja. Karakter itulah yang harus kita benahi, yang harus kita evaluasi. Saya pun juga sama, seiring berjalannya waktu saya juga mengevaluasi karakter saya sehingga bisa survive di dunia kerja. Oke, lanjut. Kita nanti banyak diskusinya saja ya. Ini hanya pemantik dari saya. Agenda hari ini, insya Allah kita akan coba membahas mengenai pembekalan soft skill di MEC, cara membangun soft skill. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu soft skill dan hard skill dan apa sih nilai pentingnya kok kita harus belajar soft skill. Lanjut. Oke, langsung saja tujuan hari ini peserta webinar nantinya bisa memahami nilai penting soft skill dalam kesuksesan karir yaitu ya, dalam kesuksesan karir. Entah karir kita sebagai entrepreneur, sebagai staff, sebagai ASN, sebagai profesional atau mungkin sebagai content creator atau sebagai digital marketing dan sebagainya, kita semuanya butuh soft skill gitu ya. Saya pun juga sama sedang menjadi entrepreneur di usaha ini ya, di usaha makanan juga saya ingin mempelajari dan saya menemukan bahwasanya di semua aspek pasti butuh soft skill. Lanjut,
Oke, teman-teman silahkan memetakan diri sendiri. Kira-kira teman-teman di sini termasuk yang mana? Gen Z atau Gen Z, milenial atau Gen X atau baby boomer? Silahkan tulis di chat. Saya ingin tahu lebih banyak yang Gen Z, milenial, Gen X atau baby boomer yang ada di sini. Kelahiran tahun 95 atau 97 sampai 2015 atau sampai ya 2015 Gen Z ya. Milenial. Nah, ini saya masuk milenial, kelahiran tahun 93. Oke, banyak yang Gen Z ya. Luar biasa. Gen X ada Gen X atau baby boomer? Bapak Sulfadli yang dari Aceh tadi, kira-kira masuk yang mana ini Pak? Gen Z atau milenial? Oke, luar Masuk Gen biasa. X Pak, yang 7 apa? 76 masuk Gen X ya. 76 berarti Iya, masuk di Gen X. X ya. Alhamdulillah. Hanya cuma selisih satu tingkatan saja dengan saya. Saya milenial. Sepertinya Pak Zulfadli ini Gen X yang memiliki semangat Gen Z. Nah, itu kita harus meniru semangatnya Pak Zulfadli tadi ya. Uh, untuk belajar, untuk tumbuh yang Gen Z ini jangan sampai menyerah ya. Mungkin Bapak Zulfadli dari sini ada ilmu-ilmu yang ingin dikembangkan untuk pemuda di sana, untuk membangun soft skill di sana, kesempatan yang luar biasa. Nanti suatu saat boleh mengundang saya Pak. Saya pengen Iya, main iya, ke sana atau di seluruh Indonesia, monggo. iya. Nah, kebetulan kita memang terlibat di perikanan, Pak. Saya salah Oh, satunya penyuluh di lapangan. Jadi luar itulah biasa. kenapa kepingin saya ikut ini tadi. Jadi untuk mengembangkan soft skill ini karena saya punya ilmu di bidang perikanan, bagaimana menarik minat masyarakat untuk bisa mengembangi ilmu-ilmu yang sudah saya miliki dan sampaikan kepada masyarakat itu. Yang kami harapkan kebetulan pas di tempat saya bekerja, kami kawasan budidaya air tawar yang terbesar, Pak, di Aceh Tenggara. Itu. Luar biasa sekali. Teman-teman bisa nanti ya kalau ingin berbagi pengalaman bisa menghubungi beliau Pak Zulfadli ya, pengalamannya pasti luar biasa dan pasti jauh lebih banyak dari saya juga. Nanti kita bisa belajar bareng dengan beliau ya. Salam hormat Pak dari kami yang masih junior ini. Oke, teman-teman, tadi sepertinya banyak yang Gen Z ya. Oke, cocok berarti sesuai dengan materi webinar pada sore hari ini. Lanjut. Oke, fakta menggelitiknya, seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi, namun karirnya begitu-begitu saja, tidak berkembang, itu banyak sekali terjadi, teman-teman. Jadi kalau Gen Z merasa sudah paling pintar, merasa sudah paling hebat, ketika nanti memasuki dunia kerja, tolong hal-hal seperti ini bisa dikurangi seperti itu. Jangan pernah merasa lebih hebat dari ownernya perusahaan, jangan pernah merasa lebih hebat dari manajer, jangan pernah merasa lebih hebat dengan CEO-CEO seperti itu ya. Oke lah, katakanlah mereka adalah generasi baby boomer begitu ya atau Gen X begitu ya yang mungkin usianya jauh di atas kalian dan mereka mungkin tidak seupdate itu tentang sosial media atau tentang IT. Tapi sikap menghargai harus kita kembangkan di sini. Jangan sampai kita merasa jauh lebih pintar, tidak mau dievaluasi. Nah, ini hal-hal yang sangat lekat dengan Gen Z. Kemudian orang dengan intelijensi atau kemampuan yang biasa-biasa saja, biasanya kita temukan sukses dalam karirnya. Kenapa itu? Walaupun bukan wisudawan terbaik, ataupun mungkin ranking di kelas, ataupun memiliki banyak gelar akademik, tapi mereka sukses karirnya. Kira-kira kenapa? Apa faktornya? Nah itu ya. Kemudian banyak CEO atau pemilik perusahaan yang sukses namun tidak lulus sekolah ataupun kuliah. Di tempat kerja saya itu sama, ada lulusan SMP itu yang prestasinya, karyanya itu bisa bersaing dengan lulusan S1 seperti itu. Bahkan lebih baik yang lulusan SMP. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, ini makanya kita harus khususnya Gen Z harus banyak belajar, harus banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan seperti itu. Kemudian yang terakhir memiliki gelar namun susah mencari kerja, ini fakta yang saat ini banyak sekali terjadi.
Saya ini sudah paling pintar di kelas, tapi kok saya tidak dapat pekerjaan. Teman saya yang di kelas itu mungkin tidak terlalu rajin atau mungkin biasa-biasa saja di kelas. Itu karirnya ternyata bagus. Bahkan kalau sering kita lihat di Instagram ya, kalau dibuat apa istilahnya drama atau mungkin meme begitu ya, seringkali dibuat bahwasanya yang interview itu adalah anak yang paling nakal di kelas dan yang diinterview itu adalah anak yang paling rajin di kelas. Fakta seperti ini kan kita harus tahu kira-kira apa ya penyebabnya. Saya ini sudah paling pintar tapi saya kok tidak berhasil, kok saya tidak berkembang, apa kira-kira? Nah, jangan-jangan permasalahannya ada di soft skill teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Sebutkan satu kata yang paling mewakili generasi muda saat ini sesuai pengamatan Anda. Yuk tulis di komen. Satu kata yang paling menggambarkan anak muda zaman sekarang. Satu kata saja. Atau kalimat boleh. Saya tunggu di kolom chat. Satu kata yang paling mewakili generasi muda zaman sekarang atau anak Gen Z. Hedon. Oke, terima kasih, lanjut. FOMO, kreatif, pengen instan. Gengsinya tinggi. Strawberry. Oke, flexing. Mental miskin. Kurang literasi. Ngelebihin gengsi daripada fungsi. Oke, kurang pengalaman, ambisi. Oke. Siap saji, maunya yang instan ya. Padahal mie instan saja perlu dimasak gitu ya. Sok tahu. Oke. Mager. Oke, pengennya kerja di rumah gaji puluhan juta. Tidak bisa lepas dari handphone. Nah, ini ya sejak lahir sudah berdampingan dengan handphone gitu ya anak-anak Gen Z ini. Kreatif. Oke. Suka ngeluh. Nah, ini permasalahan yang sering kali terjadi di dunia kerja begitu ya. Baperan. Jadi begini teman-teman, ini fakta ya, fakta. Saya diskusi dengan berbagai berbagai owner perusahaan. Fakta zaman sekarang itu susah mencari SDM Gen Z. Bukan susah mencarinya, tetapi susah mencari yang memang memenuhi syarat kerja. Contoh ya, baru rekrutmen satu minggu yang lalu saat ini sudah minta resign. Kenapa? Ya karena merasa tidak cocok, tidak sesuai dengan passion atau tidak sesuai dengan mental health atau kurang bisa healing dan sebagainya. Itu fakta-fakta zaman sekarang dan itu dicurhatkan oleh kemarin salah satu pemilik usaha yang besar ya, pentol yang cukup besar di Surabaya. Saya kebetulan kenal beliau, sama yang dikeluhkan adalah aspek SDM zaman sekarang itu kurang tangguh atau suka mengeluh. Mentalnya kurang terbentuk, pengennya yang instan gitu ya. Padahal kan tidak mungkin ya, punya masalah tinggal delete gitu ya. Punya problem tinggal blok kan seperti di sosial media kan nggak mungkin ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan instan tersebut ternyata mendarah daging. Tidak terasa mendarah daging di karakternya para pemuda, khususnya milenial dan Gen Z. Dan itu terbawa sampai hidup begitu ya. Maunya yang instan, diajak untuk berproses dari awal itu susahnya minta ampun. Nah, ini kita para akademisi, kita para CEO, kita para entrepreneur harus memahami karakter ini ketika kita memiliki SDM dari Gen Z atau milenial. Milenial itu kreatif, betul. Kalau kita mengakang kreativitas mereka, ya jangan salah kalau mereka tidak suka dengan kita atau mereka tidak bertahan lama dalam perusahaan kita. Itu salah satu karakter dari Gen Z seperti itu. Oke, lanjut. Luar biasa ya pemaparannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ada yang tahu tidak kenapa sih kok Gen Z itu sering dikaitkan dengan generasi strawberry? Silahkan, saya ingin ada penjelasan dari teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa Gen Z itu seringkali dikaitkan dengan buah strawberry atau strawberry generation? Ada yang ingin menjelaskan? Bisa ditulis di kolom chat. Menarik ini. Jadi teman-teman, Gen Z itu di stigma atau dianggap seperti buah strawberry. Strawberry itu seperti apa sih?
Ada yang bisa menjelaskan? Oke, menurut Kak moderator, biar moderatornya nggak ketiduran ini ya. Kenapa kok buah stroberi, Kak, yang mewakili Gen Z? Karena buah stroberi itu mudah hancur, Oke, seperti mudah kimchi hancur. sekarang. Tuh, cepat matang dan cepat busuk. Itu teman-teman kalian ya yang komen ya, bukan saya ya. Ayo, apalagi? Oke, coba kita bahas teman-teman semuanya. Kita tidak sedang memojokkan teman-teman Gen Z ya, ataupun milenial ya, karena saya sendiri juga milenial. Generasi-generasi sekarang ini seringkali dikaitkan dengan buah stroberi atau strawberry generation. Apa itu generasi stroberi? Jadi kalau kita lihat buah stroberi, nampak luarnya indah, mengagumkan, menarik. Tapi ketika diberi tekanan atau kita injak, itu hancur seperti itu. Nah, ini ada komenan, nampak manis di luarnya, tapi ternyata ketika dimakan kecut begitu atau asam gitu ya. Nah, hal ini juga menjadi masalah, juga menjadi hal yang harus kita sikapi, harus kita kalau bisa kita lawan begitu ya. Stigma-stigma bahwasanya Gen Z itu pasti mentalnya lemah seperti itu. Seperti buah stroberi. Harapannya kita tidak hanya sekedar seperti buah stroberi yang mudah hancur, tapi ketika kita hancur pun kita masih enak. Misalkan ketika di jus begitu ya, jadi jus stroberi begitu ya, kita bernilai enak begitu ya. Jadi itu ya faktanya di luar sana banyak sekali yang menganggap anak-anak zaman sekarang ini itu generasi strawberry atau strawberry generation, dan saya ingin hal ini tidak terjadi begitu ya. Saya ingin Gen Z itu semuanya khususnya yang ada di sini belajar untuk bisa menghapus stigma ini dan bisa membuktikan bahwasanya kami ini bukan generasi strawberry atau strawberry generation seperti itu ya. Positifnya apa? Generasi strawberry ini atau Gen Z ini, mereka penuh gagasan, kreatif seperti yang disampaikan tadi. Mungkin kita yang generasi milenial atau yang sudah sepuh-sepuh ini ya, bisa kalah kreatif. Coba Pak Zulfadli pernah tahu TikTok Live, Pak, atau pernah melakukan TikTok Live, Pak? Ya, belum Pak, sampai sekarang belum pernah. Belum pernah ya, Pak ya. Belum, Tapi belum pernah anak-anak Pak. zaman sekarang, Pak, itu sudah mainnya TikTok, Pak. Bahkan mereka bisa menghasilkan penghasilan itu dari TikTok atau TikTok Live. Nah, mungkin nanti budidaya ikannya Pak Zulfadli, coba Pak nanti bisa diiklankan di TikTok Live, Pak. Nanti Iya. menerapkan anak-anak muda sana, Pak. Mereka lebih paham untuk itu. Nah, itu aspek kreatifnya luar biasa. Seperti itu ya, penuh gagasan kreatif. Kita yang sebagai generasi yang lebih tua, kita tidak usah terlalu gengsi untuk mengakui mereka Gen Z dan milenial itu lebih jago, lebih kreatif, urusan ide dan juga IT ataupun sosial media. Nah, itu kita harus memiliki adaptasi di situ. Kemudian mereka sisi positifnya mudah mendapatkan dan menyerap informasi baru, contohnya di sosial media. Mereka lebih menguasai sosial media. Kalau kita mungkin generasi yang lama ini mainnya maksimal Facebook atau Instagram, tapi mereka informasinya mainnya sudah di level TikTok yang mungkin kita tidak bisa mengikuti seperti itu. Kemudian mandiri dalam mencari informasi khususnya di dunia maya. Mereka ketika ada masalah langsung searchingnya via Google gitu, nyari apapun, memperbaiki motor, kemudian memperbaiki kompor misalkan, ataupun mencari skincare yang cocok untuk mereka yang reviewnya bagus, mereka bisa cari itu secara cepat dan mudah karena memang dari sejak kecil mereka dibiasakan dengan internet, sosial media dan sebagainya itu. Mudah dan cepat menguasai teknologi dengan baik. Nah, ini yang bisa kita fungsikan atau manfaatkan dari Gen Z ya, kita optimalkan. Dan tidak ingin ketinggalan zaman. Makanya kenapa anak Gen Z ketika melihat profil perusahaan itu seolah-olah ini profil perusahaannya kudet banget, tidak up to date begitu ya. Desainnya masih jelek ataupun nampak luar gedungnya masih tidak meyakinkan, ya jangan salahkan ketika mereka tidak tertarik untuk
bekerja di tempat Anda seperti itu. Itu ya. Itu perlu kita pertimbangkan seperti itu. Ketika profil perusahaannya bagus di internet, kemudian testimoninya bagus, kemudian update ya di sosial media update, ini bisa memberikan ketertarikan kepada Gen Z atau milenial untuk bekerja di lembaga tersebut. Kalau di searching ini kok lembaganya atau perusahaannya tidak ada di Instagram, kok nggak ada di TikTok, atau tidak ada di LinkedIn misalkan, mereka mungkin ya tidak begitu tertarik. Jangan-jangan kalau kerja di situ gajinya kecil. Nah, seperti itu. Itu menjadi pertimbangan Gen Z dalam memilih karir. Sehingga kita mungkin yang ada di sini bisa menyesuaikan. Negatifnya, teman-teman Gen Z semuanya, tolong ini nanti disadari dan dievaluasi ya. Apakah benar teman-teman ini mudah terpengaruh segala informasi gitu ya? Nah, jangan-jangan iya. Jadi seorang Gen Z itu harus memiliki sistem ini ya, penyaringan informasi. Jangan sampai semua informasi di sosial media itu kita anggap benar. Nah, ini bahaya. Karena di sana banyak yang hoax, banyak yang fitnah, banyak yang berbagai kepentingan lah seperti itu. Kita sebagai Gen Z, oke, kita update sosial media, tapi kita harus memiliki sistem pertahanan diri untuk menyaring informasi. Nah, itu nanti ada ilmunya di Mandiri Entrepreneur Center, biasanya kita berikan soft skill berpikir kritis. Seperti itu. Itu sudah didapatkan Mbak Soliha, moderator. Kemudian mudah mengeluh, mudah sakit hati dan menyerah. Nah, ini secara umum ya, secara umum Gen Z itu masalahnya ini. Ketika di dunia kerja sering mengeluh, sering sakit hati dan menyerah, pasti mereka akan sulit survive di dunia kerja. Manajer itu lihatnya ini anak ini kok mudah ngeluh sekali sih, diberi tugas sedikit ngeluh. Nanti kerja lembur sedikit ngeluh gitu ya. Kemudian nanti ada masalah pekerjaan, konflik dengan temannya ngeluh lagi seperti itu. Nah, hal ini juga harus disadari. Kita harus bisa mengontrol emosi diri kita agar kita bisa lebih baik lagi. Nah, ini yang saya suka perkataan ini sering disampaikan oleh ini ya Prof. Renal Kasali, guru besar UI ya. Anak zaman sekarang Gen Z Strawberry Generation, dikit-dikit healing, dikit-dikit self reward, dikit-dikit butuh refreshing, dikit-dikit overthinking begitu ya. Kerja baru sehari pengen healing gitu ya. Merasa sangat tertekan gitu ya, pengen refreshing gitu ya. Sama mungkin kalau anak zaman sekarang dikit-dikit kena PR ya dari gurunya langsung ingin gak sekolah lagi gitu ya. Yang kuliah ngerjain tugas gitu ya. Nggak cocok, udah saya nggak mau kuliah, pengen nikah aja misalkan. Nanti nikah ternyata tambah berat lagi itu beban hidupnya. Setelah nikah pengen cerai kan nggak semudah itu ya teman-teman ya. Kita harus siap dengan mental-mental tersebut. Kemudian suka yang serba mudah dan instan, sukses secara instan. Ini sulit teman-teman. Jangan teman-teman lihat itu hanya di sosial media yang tiba-tiba muncul di sosmed, mereka sudah punya mobil, rumah besar. Ya, itu kita tidak tahu di balik itu ada usaha apa dari mereka yang sudah mereka lakukan seperti itu. Makanya bagi teman-teman yang sedang merintis karirnya mulai dari bawah nggak apa-apa, semangat saja, dinikmati saja tahapan-tahapan pengalaman karir tersebut. Kemudian banyak ide, lemah aksi, kurang gigih, kurang tahan banting. Katanya seperti itu ya. Tapi semoga teman-teman yang hadir di sini, Gen Z semuanya tidak seperti itu. Lanjut. Oke. Kira-kira sebabnya kenapa sih kok Gen Z seperti itu ya? Ini mungkin analisa saya ya dari berbagai pendekatan yang sudah saya lakukan. Mungkin selama ini teman-teman hidupnya kecenderungan mudah diberikan ya atau dimanjakan oleh orang tuanya. Tidak ingin anaknya hidup susah begitu ya. Lah, karakter seperti ini terkadang juga akhirnya teman-teman tidak mau susah seperti itu. Kemudian serba instan, tumbuh dan berkembang dengan kemudahan instan yang ditawarkan oleh teknologi. Begitu ya. Pengennya ketika ada masalah, sesimpel ketika kita di sosial media, punya masalah langsung ketik delete gitu ya. Atau kalau punya masalah dengan teman, temannya langsung diblokir misalkan. Kan nggak semudah itu ketika kita berhubungan dengan orang langsung di dunia nyata seperti itu. Overconfidence.
Kemudian akses info di internet membuat dirinya terlalu percaya diri, tidak butuh saran. Nah ini yang sulit ya, atau yang bahaya. Tidak butuh saran. Anak sekarang lebih sukanya pengen bisa sendiri karena akses Google, akses YouTube sudah membuat teman-teman ini seolah-olah seperti profesor begitu ya. Padahal tetap teman-teman ini butuh pendamping dalam belajar seperti itu. Hidup bersama gadget dari lahir ya, makanya kenapa kok mereka ini ya mohon maaf ya, karena seringkali berinteraksinya dengan HP, alat, kepekaan interaksi dengan sesama manusia itu terkadang kurang empati, egois, ingin semaunya sendiri begitu ya. Misalkan perbedaan pendapat begitu ya. Karena teman-teman inginnya pendapatnya teman-teman yang selalu diakui, ya maka teman-teman ingin pendapatnya itu yang dilaksanakan. Padahal kan kalau kita hidup bermasyarakat tidak bisa semudah itu. Kita butuh diskusi, kita butuh evaluasi, kita juga butuh ini ya mendengarkan. Nah, kemampuan menjalin relasi ini itu yang biasanya lemah di Gen Z atau milenial zaman sekarang. Egoisnya tinggi, seperti itu. Kurang empati, seperti itu ya teman-teman. Ini menjadi latar belakang masalah yang nanti juga akan kita berikan solusinya di Mandiri Entrepreneur Center. Jadi bersyukur sekali di MEC ini kami punya kurikulum soft skill untuk membekali. Jadi nanti ketika teman-teman magang atau masuk dunia kerja ini sudah siap. Oh, dulu di soft skill saya diajarkan begini, tidak boleh begini, cara sikapnya seperti ini, seperti itu. Sehingga mereka harapannya nanti bisa survive di karirnya. Seperti itu. Lanjut. Oke, dampaknya apa sih kalau kita ya sudah saya ini kan Gen Z. Ya, karakter saya kan begini. Apa kira-kira kalau diteruskan? Saya pilih salah satu aja ya. Dalam bekerja, tidak sesuai harapan, mudah resign, pindah-pindah kerja. Masalahnya teman-teman, kalau pindah-pindah kerja, ini teman-teman apakah iya pasti diterima kerja kalau sudah resign? Kedua, di mata HRD, suka pindah kerja, ini menunjukkan teman-teman ini punya masalah begitu. Jangan-jangan nanti kalau saya terima di perusahaan saya baru seminggu sudah resign gitu. HRD pun juga ragu untuk merekrut seperti itu. Nah, kemudian apalagi dalam berkeluarga, misalnya ya ini semoga tidak terjadi ya. Ketika tidak kuat menghadapi dinamika hidup berkeluarga, tidak sesuai harapan, mereka mudah untuk mengatakan cerai. Nah ini karena mungkin ini harga barang bahan baku atau barang-barang sudah naik, misalkan gajinya pas-pasan, punya anak, sekolah naik, biaya sekolah naik, punya cicilan dan sebagainya, tidak kuat. Akhirnya ya sudah, wis kita cerai aja misalkan. Pengen yang instan. Nah ini bahaya teman-teman semuanya. Kemudian dalam organisasi tidak mau diatur semau gue, dalam menghadapi masalah tidak kuat begitu ya. Karena kan kalau kita punya masalah harus kita selesaikan satu persatu, kita dalami. Tidak semudah ketika di sosial media, klik undo, delete, unfollow, block gitu ya. Wah saya punya masalah, ya sudah di undo aja biar saya tidak jadi punya masalah. Kan nggak seperti itu hidup teman-teman. Tidak semudah ketika kita di sosial media. Tidak tahan lelahnya belajar, tidak tahan menyelesaikan tugas, ya sudahlah, saya nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, saya nikah aja. Ya kan nggak seperti itu. Nanti nikah lagi, ketemu beban masalah lagi, ya gitu lagi. Penyelesaiannya pengen yang instan, menjauhi masalah. Harapannya ini tidak terjadi kepada teman-teman Gen Z semuanya. Lanjut. Jika Anda menjadi entrepreneur atau CEO, maka SDM dengan karakter seperti apa yang Anda inginkan? Kak Solika, saya diberi waktu sampai jam berapa ini? Mau sampai subuh, insya Allah siap. Karena kalau berbicara tentang soft skill ini memang luar biasa. Saya mengajar soft skill selama 1 semester atau kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan di MEC. Nah ini saya harus merangkum dalam waktu 1 hari. Luar biasa. Lanjut saja. Nah teman-teman semuanya,
Teman-teman semuanya, ini ya, saya sampaikan survei. Ini survei tahun 2002, tapi menurut saya masih sangat-sangat relevan atau sangat relevan dari sekarang gitu ya. Nah, kualitas lulusan perguruan tinggi yang diharapkan di dunia kerja itu apakah IPK-nya bagus, nilainya 100 semua? Ternyata dari survei oleh National Association of College tahun 2002 di Amerika Serikat terhadap 457 pengusaha. Nah, ini oke Pak, siap sampai subuh. Oke, siap. Bismillah. Nanti sama Mbak moderator ya. Nanti saya wakilkan. Oke. Menurut survei dari 457 pengusaha itu mau punya SDM yang seperti apa sih? Ternyata IP, nah kalau kuliah nanti ada IP ya. IP itu hanya di nomor berapa itu? 17. IP Pak, saya punya IP di 4. Berarti saya pasti sukses di dunia kerja. Ya mohon maaf, belum tentu. Ternyata secara kebutuhan perusahaan itu hanya di nomor 17. 5 terbesarnya apa, teman-teman semuanya? 1. Kemampuan berkomunikasi. Kenapa penting? Ya wajar, bekerja apapun pasti butuh komunikasi. Anda menjadi pengusaha, tidak mungkin tidak menawarkan barang atau produk teman-teman kan? Adanya TikTok Live, itu kan ya komunikasi. Adanya Shopee, apa itu namanya Shopee Live ya? Atau apa itu biasanya affiliate misalkan. Itu juga komunikasi. Apalagi teman-teman jadi guru, komunikasi. Jadi dosen, komunikasi. Teman-teman jasa desain grafis, komunikasi kan, ibu maunya desain seperti apa, misalkan jadi montir bengkel, Pak keluhannya apa, kan nggak mungkin nanti teman-teman ketika ada klien masuk bengkel sudah motornya yang penting dibongkar, kan nggak mungkin. Teman-teman pasti harus bisa menjelaskan, Bapak ini kerusakannya di sisi ini kenapa kok motornya tidak bisa jalan enak karena faktornya ini. Nah, itu kan masih butuh komunikasi seperti itu. Makanya kemampuan komunikasi itu penting ya. Di pekerjaan apapun kita presentasi pasti butuh komunikasi. Teman-teman di sini, sekarang saya mau tanya, sejauh mana peduli dengan keterampilan komunikasinya? Ada di sini yang sudah terbiasa menjadi seorang MC? Silahkan chat di bawah. Sudah Pak, saya sudah terbiasa MC. Saya, oke bagus. Pertahankan dan tingkatkan. Saya pun juga sama sebagai MC, saya di MC di mall-mall di Surabaya ya. Terakhir kemarin waktu Ramadan saya MC untuk ini lomba Banjari tingkat Jawa Timur. Kebetulan lembaga saya juga mengadakan itu. Saya MC di atriumnya, kemudian di Cito Mall. Saya MC juga di Kaza Mall, saya juga MC juga. Saya juga sama sampai saat ini belajar untuk menjadi seorang public speaking seperti itu. Nah, kenapa sih kok MC penting, Pak, kemampuan ini? Ketika nanti teman-teman melamar kerja, punya pengalaman sebagai MC, ini menunjukkan teman-teman sudah terbiasa dengan public speaking, sudah biasa ketemu orang banyak, sudah punya mental untuk menjelaskan ataupun presentasi di depan orang banyak. Nah, ini biasanya perusahaan suka. Karena nanti ditempatkan dimanapun, mau jadi tim sales, marketing, di tim admin kah, atau tim IT, kemampuan komunikasi ini sangat-sangat diperlukan. Ini ya, pengalaman MC itu sudah menunjukkan teman-teman punya mental yang bagus, punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, sekarang, Pak, berarti ini saya harus meningkatkan komunikasi ya? Iya. Pak, saya kalau MC nggak bisa langsung di mall, nggak apa-apa. Di lingkup keluarga ketika ada silaturahmi, buka acara, boleh. Ketika di lingkungan warga, ketika nanti ada lomba, misal 17 Agustus ada lomba, jadi MC, ataupun mungkin ada acara-acara silahkan. Karena ini untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Dan biasanya perusahaan mencari yang komunikasinya bagus. Ketahuannya dari mana? Saat interview. Bisa nggak kita menjelaskan diri kita dengan baik? Nah, itu ya teman-teman. Kedua, kejujuran ya. Jadi orang jujur itu sangat dibutuhkan dimanapun, teman-teman. Teman-teman jadi entrepreneur, punya karyawan yang tidak jujur. Pasti nggak mau kan? Nggak mau.
Ketiga, kemampuan bekerja sama, gitu ya. Punya SDM, bekerjanya sendiri, nggak mau diatur ya, semaunya sendiri. Suka nggak kalau punya SDM kayak gitu? Kan nggak suka ya. Sama, CEO perusahaan ya nggak mau kalau punya SDM yang kayak gitu. 4, kemampuan interpersonal. Bisa nggak sih kerjasama dengan orang lain? Bisa nggak akrab dengan orang lain? Bisa nggak berhubungan baik dengan orang lain? Misalkan teman-teman kerja jadi sales, bisa nggak nanti berhubungan baik dengan pelanggan? Atau teman-teman ketika jadi guru, bisa nggak berhubungan baik dengan siswanya? Nah, ini penting. Dan 5, etos kerja yang baik. Etos kerja, disiplin atau tidak, suka menunda-nunda pekerjaan atau tidak, pekerjaan diselesaikan tepat waktu atau tidak. Ini penting teman-teman semuanya ya. Dan ini survei yang dilakukan tahun 2002. Sekarang sudah berapa tahun yang lalu. Seperti itu. Bahwasanya IP atau IPK itu tidak 100% menentukan kesuksesan karir kita. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan 5 etos kerja terbaik dan mungkin sekarang bisa jadi berubah-ubah. Tapi yang jelas aspek kemampuan komunikasi ini yang biasanya paling utama seperti itu. Silahkan ya bagi teman-teman yang sudah pede, saya IQ-nya paling tinggi, saya intelijensinya paling tinggi, saya yang paling pintar di kelas. Dengan kesombongan itu ya mohon maaf. Dengan fakta ini, teman-teman harus cepat-cepat berevaluasi. Lanjut. Ini lanjut saja ya, sudah saya jelaskan tadi. Hard skill itu apa ya? Kemampuan seperti seorang kalau menjadi sopir ya kemampuan mengemudi begitu ya. Lanjut saja. Nah, apa itu soft skill? Soft skill ini lebih banyak ini ya keterampilan kita untuk bisa memahami orang lain dan berhubungan dengan orang lain atau membawa diri di dalam sebuah lingkungan. Langsung saja. Nah, ini ya kemampuan membawa diri dengan baik di lingkungan kerja atau masyarakat. Begitu ya. Jadi kita harus bisa hidup bermasyarakat dengan baik gitu ya. Jadi dengan kemampuan soft skill ini kita mudah diterima oleh orang lain. Siapa tahu misalkan ketemu di masjid, kita ketemu manajer begitu ya. Sikap kita baik ke beliau, komunikasi kita bagus. Bisa jadi loh kita langsung direkrut. Mas, di tempat saya punya kebutuhan nih tenaga kerja. Ikut saya nggak apa-apa ya. Bisa. Fakta bahwasanya kerja itu dipengaruhi orang-orang dalam itu terjadi. Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Sangat bisa memungkinkan terjadi karena perusahaan ingin merekrut SDM yang memang jelas profilnya. Nah, tahu jelas tidaknya dari mana ya dari SDM yang bekerja di situ. Pak, saya punya referensi ini anaknya bagus, akhlaknya bagus, jujur. Direkrut ya sudah daripada saya punya membuang banyak uang untuk merekrut orang baru yang belum tentu jelas, saya cari yang kenal aja. Itu fakta, teman-teman. Nah, kalau kita tidak memiliki relasi yang bagus atau relasi yang banyak, potensi untuk itu sangat sulit terjadi gitu. Makanya perbanyak lingkungan atau relasi yang positif. Misalkan teman-teman punya 1000 teman gitu atau cuma punya 10 teman. Kira-kira kalau sama-sama update status lowongan pekerjaan, mana yang lebih potensial? Ya yang 1000 teman tadi kan. Punya banyak teman, mereka punya postingan di tempat saya ada lowongan pekerjaan. Nah, potensi untuk bisa masuk ke dunia karir itu bisa lebih banyak dengan punya relasi yang bagus. Lanjut. Link absensi belum ada ya, Kak ya. Nanti di akhir ya. Ini menurut Harvard University, soft skill bertanggung jawab sebesar 85% bagi kesuksesan karir seseorang, sementara hanya 15% disematkan kepada hard skill. Jadi calon-calon manajer, calon-calon komandan, calon-calon pimpinan, CEO, ini penting ya. Bahwasanya kesuksesan itu bagaimana cara kita memperlakukan orang, bagaimana cara kita membawa diri, itu ternyata 85% gitu ya. Depdiknas RI pada tahun 2009 menyampaikan kesuksesan seorang dalam pendidikan itu 85% ditentukan oleh soft skill ternyata. Seperti itu. Lanjut. Kunci sukses seseorang ditentukan oleh 90% soft skill dan hanya 10% saja yang ditentukan oleh hard skill. Thomas G. Neff gitu ya. Daniel Goleman ini pakar kecerdasan emosi. Dr. Daniel Goleman ini
Penyebab kesuksesan seorang hanya 20% oleh kecerdasan intelektualnya dan 80% merupakan bagian dari faktor pendukung lainnya, termasuk kecerdasan emosi. Makanya nanti teman-teman kalau punya SDM jangan suka marah-marah kan. Kita harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh SDM kita, yaitu soft skill. Misalkan, oh iya, kalau saya memarahi dia di depan umum, malu pasti dia. Ya sudah, saya tegur baik-baik, saya diskusi personal saja, seperti itu teman-teman. Itu soft skill. Kalau kita tidak punya soft skill, saya nggak peduli. Yang penting dia saya marahi di depan umum, biar dia malu, biar dia tahu rasa. Nah itu berarti soft skill kita sedang bermasalah. Oke lanjut. Nah sama ya, ini aspek top 10 most in demand soft skill yang 10 soft skill yang paling dibutuhkan di dalam organisasi. Ada komunikasi, kemampuan berorganisasi, kemampuan bekerja sama, terus kemudian ada kemampuan berpikir kritis, social skill. Nah, kemampuan untuk bisa bersosial ini penting ya teman-teman ya. Jangan cuma di rumah saja, aktif di masjid, aktif di komunitas, aktif di kartar, aktif di yayasan ataupun mungkin membantu panti asuhan dan sebagainya, aktif di dunia sosial ini penting untuk membangun kepekaan, empati, dan kerjasama. Kreativitas, interpersonal communication, adaptability ya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan friendly personality. Orang yang ramah, tidak sombong, tidak sok, itu justru cenderung lebih diterima. Biasanya kan kalau anak yang pinter-pinter ya mohon maaf ya, karena mereka merasa dirinya hebat, dirinya pintar, mereka sombong, tidak disukailah dengan teman-teman yang lain. Akhirnya ya mereka tidak bisa survive gitu ya dalam hubungan sosial. Makanya kenapa anak-anak yang kadang di kelas itu duduk di belakang atau yang mungkin sering telat gitu ya. Ketika waktu di kelas sekarang mungkin kita melihat fakta tersebut teman-teman kita tersebut sukses. Mungkin mereka punya evaluasi, mereka punya banyak link begitu ya. Dari situ kita yang niat belajar lebih ini jangan sampai kalah seperti itu. Kuatkan di soft skill-nya. Lanjut. Dampak jika tidak memiliki soft skill, dijauhi atau tidak diterima oleh lingkungan, sulit mendapat pekerjaan, tidak mampu bekerja sama antar divisi, dan seterusnya. Jadi bisa dibaca ya. Mudah terlibat konflik, mudah terpengaruh berita hoax, mudah mengecewakan atasan, rekan kerja, bawahan, hingga pelanggan begitu ya. Kalau kita mungkin di dunia di dunia kerja gitu ya, kita mempermalukan atasan atau tidak nurut sama atasan, pasti kan juga atasan jengkel. Nah ini juga masalah nantinya. Kita mudah dipecat, mudah dimutasi, mudah didemosi dan sebagainya. Lanjut. Ketika bekerja tidak memiliki soft skill bagaimana gambarannya? Ketika menjadi guru, suka pilih kasih dan perhatian hanya kepada siswa yang pintar saja. Ini bahaya. Menjadi customer service, jutek dan tidak ramah ketika melayani pelanggan. Ketika dikomplain balik malah marah-marah. Ketika menjadi manajer, suka memarahi SDM di hadapan orang lain. Ya, sampai SDM merasa malu. Jarang berterima kasih kepada SDM ketika SDM tersebut berhasil. Ketika menjadi konten creator, tidak mudah menyinggung perasaan orang lain, gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak menampilkan perilaku yang mengganggu kenyamanan netizen hanya demi viral. Sangat sering terjadi ya, konten creator ternyata salah ucap itu bisa berujung pidana begitu ya. Nah itu cara hati-hatinya bagaimana ya, kita memikirkan perasaan orang lain sebelum kita membahas dia di sosmed kita atau kita jadikan konten seperti itu. Nah ini banyak sekali yang dilanggar oleh teman-teman Gen Z. Ketika menjadi pengusaha, mudah menyerah, tidak tahan banting, tidak merasa bersalah sekalipun ini ya dikomplain pelanggan dan sebagainya, ini juga masalah nanti. Lanjut. Oke. Tipsnya bagaimana Pak Rizky? Ya kita harus banyak belajar, banyak mendengarkan. Belajar dari siapapun ya. Milikilah guru, milikilah pembimbing begitu ya. Sering-sering ikut pelatihan, sertifikasi, komunitas, membangun jaringan itu penting sekali. Karena dengan punya relasi yang bagus, kita bisa belajar banyak dari banyak orang. Oke,
Jangan sampai takut gagal karena belajar atau berlatih itu harus kita lakukan terus, tidak cepat merasa puas ataupun berhasil. Lanjut. Nah, bagaimana peran MEC dalam memberikan soft skill, teman-teman? Di MEC ini kami ada mata kuliah soft skill seminggu sekali. Materinya kami sudah punya kurikulum atau silabus ya. Ada emotional quotient, ada komunikasi interpersonal, ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini kami dapatkan juga dari kepemimpinan kecerdasan emosi, primal leadership, ya miliknya Daniel Goleman. Ini juga jarang sekali diajarkan, padahal penting. Kolaborasi, berpikir kritis, tips sukses, soft skill. Dari kalau di MEC nanti ada pembelajaran untuk tips dan trik wawancara dan membuat CV atau surat lamaran kerja yang disukai oleh HRD seperti itu. Itu ada, kita ajarkan. Ada mentor sebagai pembimbing dan teman sharing soft skill selama masa pendidikan. Dan kami tidak hanya teori ya, melainkan praktik dan pembiasaan perilaku selama di MEC. Jadi kalau misalkan soft skill-nya komunikasi ya, kita praktek komunikasi. Seperti itu. Cara membuat gagasan yang baik dan struktur, itu nanti ada konsepnya AREL, Assertion, Reasoning, Evidence, and Link Back. Nah, teori-teori ini kita ajarkan selama di MEC. Dan jadi nanti kalau Bapak Ibu di sini kami minta tolong seandainya punya link atau saya minta tolong satu orang di sini, ayolah kita mengajak berbuat kebaikan dengan apa? Kita mencari satu anak yatim atau yatim piatu yang memang di lingkungan kita yang memang memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan beasiswa penuh di MEC untuk bekerja atau mendapatkan ilmu dan nanti kita jadikan orang-orang yang berhasil di karirnya. Saya minta tolong carikan satu saja masing-masing nanti ya. Misalkan nanti Pak saya berhasil mendapatkan satu orang untuk disekolahkan atau kuliah di MEC Pak. Nanti insya Allah saya siap mendampingi atau menjadi teman sharing ya. Teman sharing teman-teman untuk sesi soft skill seperti itu. Nanti saya bolehlah nanti dikasih WA saya atau Instagram saya seperti kita sharing bareng. Jadi pembimbing soft skillnya teman-teman begitu ya sebagai imbal balik dari saya seperti itu ya. Monggo yuk kita cari satu saja siapa anak yatim atau yatim piatu yang ingin kita tolong dari lingkungan kita untuk kita bantu sekolah di MEC nanti gratis sekolah di MEC. Nanti syarat-syaratnya disampaikan oleh tim panitia. Insya Allah sampai Juli ya kalau tidak salah ya. Sampai Juli atau mungkin di sini ada peserta yang memenuhi syarat tidak menutup kemungkinan atau saudaranya, kerabatnya. Ayo gabung daftar di MEC seperti itu. Oke, teman-teman lanjut. Sepertinya sudah yang terakhir ya. Ini ya di agama Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi semoga Gen Z atau Gen Z tidak tumbuh menjadi generasi yang lemah, tapi tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter mental yang luar biasa, tahan banting, memiliki karakter yang mau mendengarkan, mau dievaluasi, tidak mudah baper, tidak mudah ingin sukses secara instan. Jadi semoga kita menjadikan generasi Gen Z ini menjadi generasi-generasi yang berkarakter. Di sisi lain positifnya mereka adalah generasi yang penuh ide, kreatif, ada generasi-generasi yang cerdas dan pintar yang bisa membawa negara dan bangsa ini lebih maju, lebih berkembang, dan juga lebih baik lagi. Mungkin itu saja Kak dari saya. Monggo langsung kita masuk ke sesi diskusi. Sepertinya ada banyak pertanyaan ataupun ini ya mungkin ada yang ingin didiskusikan. Monggo. Kalau bisa saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa ya mohon maaf nanti mungkin ada sisi waktu kita lanjutkan di pembahasan via chat atau di sosial media. Dan itu ada WA saya, ada Instagram saya, monggo silahkan kapanpun kita bisa bersilaturahmi. Saya ingin belajar banyak dari teman-teman semuanya dari sini. Sekian dari kami, monggo kami kembalikan kepada Kak Soliha. Oke, terima kasih untuk Pak Rizky atas materi yang telah disampaikannya. Sangat keren sekali ya Pak Rizky materinya. Oke, saya simpulkan sedikit tentang materi kali ini.
Yaitu soft skill adalah kemampuan membawa diri dengan baik di lingkungan kerja atau masyarakat. Nah, kualitas yang diharapkan dunia kerja saat ini yaitu soft skill yang baik. Soft skill adalah penyebab untuk kesuksesan karir seseorang dibandingkan dengan hard skill. Terima kasih untuk Pak Rizky ya atas materinya. Sama-sama. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Yuk silahkan. Untuk Kita yang ingin lebih bertanya banyak bisa raise hand atau via room chat. Jadi teman-teman, kalau sekarang paradigmanya kita coba berubah ya. Kalau kita berpandangan sukses itu hanya karena nilai kita yang bagus, rapot kita yang bagus, ternyata ada aspek lain yang jauh lebih diperlukan. Bukan berarti sekolah tidak penting atau kuliah tidak penting, bukan ya. Rapot harus bagus, tapi soft skill juga harus bagus. IPK harus bagus juga, tapi soft skill kita juga harus punya harus berkembang gitu. Kemampuan komunikasinya bagus, leadershipnya bagus, kemampuan bekerja sama dengan orang lain itu juga bagus begitu. Saya nggak mau bekerja sama dengan orang ini kayaknya jutek. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus siap beradaptasi, bekerja sama dengan siapapun. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya. Oke, untuk Kak Sarah bisa on cam untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini Pak Rizky ada yang bertanya. Oke, silakan. Sarah dari Bandung. Ini dia pertanyaannya yaitu cara paling efektif untuk menambah skill leadership. Gimana nih Pak Rizky? Yang pertama, ya ikut pelatihan leadership. Karena dari sana lebih efektif untuk kita memiliki paradigma-paradigma baru tentang cara memimpin begitu ya. Leadership itu banyak, teman-teman. Teman-teman mau leadership yang model apa? Ada primal leadership atau leadership berbasis kecerdasan emosi. Ada transformational leadership, ada spiritual leadership, ada military leadership ya, kepemimpinan militer. Ada lagi transactional leadership. Nah, kepemimpinan yang seperti apa? Tapi Pak, saya ini awam tentang leadership. Caranya saya ingin jadi pemimpin yang baik bagaimana? Saya sama sekali tidak punya wawasan atau belum belajar tentang leadership. Yang pertama, jadilah teladan di dalam organisasi atau kelompok itu. Begitu ya. Minimal memberikan contoh lah. Kalau kita punya SDM atau anggota organisasi ya, minimal ayo kerja bakti. Kita jangan cuma nyuruh, tapi kita hadir dan ikut kerja bakti. Itu ya. Kalau cuma nyuruh ya SDM pasti akan ya di belakang ngomel-ngomel seperti itu. Tapi kalau kamu hadir paling awal kerja bakti atau misalkan kita jadi RT atau RW begitu ya, menyuruh seluruh warganya untuk kerja bakti, tapi RT sama RW-nya cuma duduk manis sama ini ya minum kopi misalnya, kan nggak baik. Leadership itu ikut terjun terlibat untuk mensukseskan visi dan misi organisasi. Itu keteladanan salah satu aspeknya ya. Nanti banyak aspeknya. Misalkan juga peduli dengan SDM. Jangan sampai ketika ada SDM sakit kita biarkan. Kemudian nanti kita harus punya semangat yang jauh lebih tinggi dari SDM kita. Jangan sampai jangan sampai pemimpin itu mudah menyerah ya. Kalau pemimpin mudah menyerah, pasti itu SDM apa ya? Yang lainnya juga ikutan menyerah. Saya yakin itu. Komandan pasukan misalkan menyerah, ya ini pasukannya juga agak iya gimana ya, dia gak yakin juga. Makanya kenapa banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil adalah mereka yang memiliki keteguhan hati begitu ya, memiliki semangat yang paling tinggi. Bayangkan ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad begitu ya, sendirian berdakwah membawakan Islam di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Seandainya beliau itu putus asa atau pesimis, sudah selesai, nggak lanjut itu kayaknya. Tapi luar biasa, semangat itu yang harus kita tiru. Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana cara meningkatkan?
ya sering-sering kita belajar referensi, baca buku tentang leadership, ikut pelatihan leadership, ikut sertifikasi leadership, atau ya ayo ke MEC, nanti bisa belajar bareng Kak Rizky. Seperti itu. Ya. Oke, apakah Jawab ada ya. yang ingin bertanya? Oke, untuk Kak Marcel bisa on cam atau open mic. Oke. Apakah suara saya terdengar ya, Kak? Wah, jelas sekali. Ini Kak Marcel dari mana ini? Saya dari Flores, NTT, Pak. Oh, luar biasa. Keren sekali dari NTT. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, terkait cara mengatasi emosional yang baik, terus cara tahan banting dalam kritikan. Contohnya itu dalam suatu organisasi. Misalnya dalam suatu organisasi itu kan banyak sekali masukan dan kritikan dari teman-teman. Kemudian ada juga perbuatan dari teman-temannya kita itu yang membuat kita itu emosi gitu. Tapi bagaimana cara mengatasi semuanya itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Marcel ya. Jadi itu adalah materi utama soft skill ketika di MEC. Ketika anak-anak PESDIK, peserta didik masa MEC, soft skill yang pertama kita beri adalah kecerdasan emosi. Dan ini kenapa? Karena mendasari bersikap dalam segala hal. Caranya bagaimana Pak Rizky? Sama ya, karena kita manusia biasa punya emosi ya. Bukan berarti emosi ini kita harus hapus begitu ya dari tubuh kita, tidak. Masa kalau kita kemalingan sama malingnya, ya sudah nggak apa-apa, bawa aja barang saya, kan nggak mungkin gitu ya. Terus mungkin kalau kita misalkan ada orang yang menyakiti orang tua kita, ya sudah sakiti aja, kan nggak mungkin. Pasti kita ada emosi, pasti kita ada kehendak untuk melawan. Dan itu manusiawi, itu normal. Nah, yang tidak normal adalah ketika kita terkena stimulus yang mungkin biasa-biasa saja, kita mudah emosi, yang itu yang harus kita kendalikan. Contoh, dikritik sedikit sudah emosi, diolok-olok sedikit sudah pengen membunuh misalnya. Nah, ini masalah emosi, ini harus kita kendalikan. Bagaimana caranya? Kalau di dalam teorinya Daniel Goleman, kecerdasan emosi sebetulnya ini harus saya sampaikan minimal 1 bulan ya. Kalau di MSc 1 bulan, tapi nggak apa-apa di sini nanti saya coba pangkas intinya. Yang pertama, kita bangun kesadaran diri kita dulu. Kita sadar bahwasannya kita orangnya emosional, sehingga jangan sampai kita bertemu atau kita menghindar sesaat ketika kita emosi. Kalau di dalam Islam, ya teman-teman biasanya saya ajarkan, ketika kamu dalam kondisi emosi, kamu jauhi sumber emosi itu. Kamu berwudu atau mandi atau sholat seperti itu untuk menenangkan diri dulu. Jadi kita harus memisahkan diri seperti itu. Jangan bertemu dengan orang yang mengkritik kita atau orang yang mengolok-olok kita. Kita menjauhi itu dulu. Butuh waktu memang untuk meredakan emosi dan tidak instan. Terus kemudian ini ya, ada aspek pengelolaan diri. Jadi kan ada 4 aspek ya kalau dalam kecerdasan emosi, nanti bisa di search jurnalnya ataupun bukunya Daniel Goleman, silahkan dicatat ya, Daniel Goleman. Beliau ini pakar kecerdasan emosi. Ada aspek pengelolaan diri. Bagaimana setelah kita sadar kita mengelola diri kita agar tidak mudah untuk melampiaskan emosi kita. Seperti itu. Kemudian, nah, 2 aspek yang lainnya, kesadaran sosial ini berhubungan dengan empati kepada orang lain. Nanti kalau saya marah-marah kepada dia malu di depan umum, kira-kira gimana ya efeknya? Jangan-jangan nanti dia malah marah sama saya, atau mungkin di konflik pasti akan membesar begitu. Dan yang keempat, pengelolaan relasi, bagaimana cara kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, tidak mudah untuk membesarkan konflik lah. Makanya kalau saran saya, emosi jangan dihilangkan, emosi tetap ada, cuma kita kendalikan. Bagaimana Pak caranya? Hindari atau kita menjauhlah dari sumber emosi saat itu. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Sebetulnya panjang ya kalau berbicara kecerdasan emosi ini, cuma karena tips singkat, insya Allah seperti itu ya. Pak Rizky apakah tidak punya emosi? Ya sama. Saya juga kadang emosi, manusia kan. Cuma
bedanya bagaimana cara kita mengendalikan. Saya juga sama belajar ketika anak saya ini nangis di depan umum, atau misalkan saya ajak ke mall ya, nangis, gulung-gulung, atau mungkin ini ya, tidur di tengah jalan di mall, kan kita sebagai orang tua kadang malu. Nah, tapi apakah mungkin kita memarahi? Kan nggak mungkin. Ya kita ya sudah belajar untuk mengelola, meredakan emosi anak dengan baik. Nah itu ya, Genji nanti kalau sudah berkeluarga seperti itu. Tolong dipersiapkan ya. Lanjut. Semoga menjawab Kak Marcel. Terima kasih Pak atas Kawan-kawan nanti kalau butuh apa, saya ke sana silahkan di atau nanti bisa chat lah via Instagram saya. Siap Pak. Oke, Pak Rizky, ini ada pertanyaan dari Kak Rizka. Silakan. Gimana sih ningkatin skill teamwork untuk mahasiswa yang kurang berorganisasi dan termasuk mahasiswa yang introvert? Gimana tuh? Oke, teman-teman semuanya, menjadi introvert itu bukan sebuah hal yang harus dijadikan masalah ya. Kami di sini mahasiswa harus bisa memahami bahwasanya karakter manusia itu ada ekstrovert, ambivert, dan juga introvert. Bagaimana anak introvert ini bisa membangun teamwork? Step by step-nya itu berbeda ya. Kalau anak ekstrovert, langsung dia kenal, ketemu orang, kenal, langsung akrab. Tapi ini nggak bisa kalau untuk anak introvert, nggak bisa dipaksakan. Caranya bagaimana untuk membangun teamwork? Ya kita cobalah mencoba membangun kerjasama dengan sedikit orang dulu, 3 orang dulu, 5 orang dulu, baru berhasil. Nanti lanjut lagi step by step 10 orang. Kita coba berinteraksi, berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Terus belajar untuk masuk ke dalam komunitas. Nah, kalau di dalam komunitas biasanya kita kan nggak yang aktif langsung ya. Nah, itu perbanyak relasi-relasi seperti itu. Sama, saya dulu juga sama. Saya tuh orangnya pendiam, pemalu, minder. Karena dulu saya kan paling kecil gitu ya di sekolah. Terus kemudian saya masuk OSIS nih. Nah, ini kan kumpulan anak-anak yang keren-keren begitu ya. Ya saya sama. Step by step-nya ya saya menerima amanah, saya kerjakan dulu sedikit demi sedikit sampai lanjut saya ditunjuk sebagai ketua panitia atau si acara tertentu, sampai saya jadi ketua OSIS. Ya alhamdulillah anggotanya tinggi-tinggi, paskibraka gitu ya. Ketua OSISnya kecil gitu. Tapi saya ya alhamdulillah diterima seperti itu. Maksudnya sekalipun saya introvert, intinya kita belajar step by step lah untuk membiasakan itu. Jadi semangat untuk rekan-rekan yang introvert, jangan memaksakan diri untuk terlalu ekstrovert ya. Introvert menjadi seorang MC itu juga suatu tantangan yang luar biasa. Nah itu butuh step by step, tidak bisa langsung begitu ya. Jadi sebagai ketua organisasi tolong bisa memetakan anggota organisasinya mana yang ekstrovert, mana yang introvert. Jangan sampai yang introvert ini dipaksakan jadi MC atau dipaksakan tampil seperti itu. Itu ya, semoga menjawab. Jadi untuk membiasakan teamwork bagi seorang introvert, jangan langsung, tapi dari yang terkecil dulu. Seperti itu. Semoga menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Boleh raise hand. Sepertinya banyak sekali Kak ya. Iya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya teman-teman semuanya. Oke. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Kak Akila. Bagaimana jika kita mempunyai soft skill tapi kita merasa kurang dalam mengimplementasikannya? Gimana tuh Pak? Oke, soft skill kan banyak ya. Soft skill apa dulu? Komunikasi katakanlah. Ya kita cek apakah kita sudah ada perubahan dalam sisi komunikasi kita. Misalkan kita ambillah 3 bulan. 3 bulan, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Saya target di bulan ketiga saya harus bisa nge-MC misalkan. Nah ini dari tahap bulan 1 kita harus berani ngapain dulu nih. Oh
di hari pertama saya harus berani ngobrol di depan kaca, harus lancar. Kedua, nanti harus ini ya, harus tampil mau berani bertanya di kelas misalkan, atau berani menyampaikan pendapat di kelas. Sampai terus saya berani presentasi, terus kemudian saya berani menjadi MC. Itu butuh tahapan sebetulnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengukurnya dari situ. Karena soft skill itu terkadang sulit diukurnya. Beda dengan hard skill seperti itu ya. Kita melihat keberhasilannya, ya kita minta evaluasi orang lain. Nah ini ya, siapa mungkin yang memperhatikan kita atau yang dekat dengan kita minta evaluasi. Kira-kira saya ini orangnya masih emosian nggak? Kira-kira saya ini kalau komunikasi mudah miskomunikasi enggak? Nah, itu kita minta saran aja. Mudah mendengarkan orang lain. Seperti itu ya. Jadi untuk mengukurnya kurang lebih seperti itu Kak ya. Jadi untuk Gen Z jangan gengsi, jangan sungkan, jangan ini ya, minder untuk meminta pendapat atau evaluasi dari teman atau orang lain atau orang tua. Karena itu penting untuk perkembangan soft skill-nya teman-teman semuanya. Sering-sering mendengarkan saja. Semoga menjawab. Ini ada pertanyaan dari Kak Agu. Bagaimana pendapat Kak Rizky mengenai perfeksionis yang berpengaruh terhadap kinerja dan terhadap diri sendiri? Oh ya, terima kasih. Perfeksionis itu banyak sekali ya orang-orang yang berkarakter perfeksionis. Tapi kita perlu arahkan. Jangan sampai, misalkan nih saya sebagai manajer ya. Saya sebagai manajer punya SDM, ada SDM yang karakternya perfeksionis. Kita bisa optimalkan di sisi positifnya. Nah, seperti itu. Orang-orang perfeksionis biasanya itu detail sekali ya. Misalkan desain grafis begitu ya. Dari segi desainnya, itu warnanya, itu mereka ya pengen perfect sesuai dengan karakternya. Tapi biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini kita sebagai manajer harus menyampaikan atau ngobrol berdua untuk menunjukkan ini ya kebutuhan bahwasanya ini loh kalau sesuai kebutuhan instansi seperti ini. Kebetulan saya juga punya beda divisi itu seperti itu ya, perfeksionis gitu ya. Ya kita tinggal sebagai manajer kalau memang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, ya kita sampaikan evaluasi dengan cara-cara yang tidak terkesan kita menjatuhkan dia. Karena orang perfeksionis itu kan memang mereka ingin sempurna dalam pekerjaannya. Ketika sempurna, mereka tidak sampai dikritik. Padahal kan manusia ya harus tahan kritik, harus menerima kritik, harus menerima saran-saran. Kalau saya yang perfeksionis bagaimana Pak? Ya itu tadi, sering-seringnya lah untuk evaluasi diri, mendengarkan, dan minta saran kepada orang lain. Saya ini punya kecenderungan juga perfeksionis begitu. Tapi saya juga minta evaluasi kepada SDM saya, kepada tim saya. Kira-kira saya ada evaluasi apa teman-teman? Mungkin Pak Rizky terlalu ketika memberikan target terlalu tinggi, terlalu tidak realistis misalkan. Nah, itu harus kita jadikan penyeimbang kita. Seperti itu. Oke, kita tutup dulu ya untuk sesi tanya jawabnya karena waktu kita terbatas. Sepertinya masih banyak itu pertanyaan-pertanyaan. Iya. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya ya. Tapi ilmu hari ini bisa jadi suatu saat bisa berkembang, bisa lebih baik. Bisa jadi apa yang saya sampaikan semuanya mungkin suatu saat karena perkembangan teori ilmu dan sebagainya tidak relevan lagi. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang penting semangat belajar kita harus kita tingkatkan. Saya di sini hanya sebagai praktisi ya, praktisi karena saya juga bergelut punya SDM Gen Z dan saya juga mengajar. Jadi saya padukan antara teori dengan pengalaman praktik dan ternyata Gen Z itu pribadi yang istimewa dan spesial. Dan bagaimana kita tidak memandang Gen Z ini sebuah beban bagi perusahaan, tapi kita melihat Gen Z ini sebagai SDM yang potensial untuk majunya sebuah perusahaan seperti itu. Oke.
Oke, mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Teman-teman bisa langsung bertanya lewat IG atau WA-nya Pak Rizky sendiri ya. Semoga bisa menjawab ya nanti satu persatu. Iya. Kalau ada kesempatan, monggo nanti saya bisa diajak, diundang ya. Walaupun tidak langsung ke sana, mungkin bisa via online. Teman-teman, apakah materi hari ini bermanfaat? Mungkin di sini banyak yang jadi manajer, mungkin guru, mungkin pendidik juga sama seperti saya. Pengen tahu aja sih, oh materinya Pak Rizky seperti apa gitu ya. Mungkin biasa aja gitu ya. Ya saya mohon maaf ya karena memang materi ini saya kemas untuk pelajar, untuk calon-calon mahasiswa seperti itu. Jadi tidak saya sampaikan dengan format seperti akademisi atau format ketika ujian skripsi atau tesis begitu ya. Jadi mohon maaf kalau pembahasannya terlalu sederhana dan terlalu simpel. Tapi semoga memberikan manfaat dan pandangan dan perubahan untuk teman-teman semuanya. Oke, Pak Rizky bisa memberikan closing statement-nya untuk mengakhiri sesinya. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, sebagai wujud ini ya, semoga materi hari ini tidak hanya berhenti di teman-teman. Kalau ada yang baiknya, tolong dibantu untuk di-share atau diajarkan juga kepada teman-teman kita yang memang mungkin membutuhkan ya, membutuhkan materi hari ini. Karena saya pun juga punya misi bagaimana agar Gen Z ini bisa memiliki karakter yang bagus dan soft skill yang bagus seperti itu ya teman-teman. Jadi minta tolong, nanti tolong dibantu untuk kita mensiarkan atau kita berdakwah tentang kebaikan atau kita menyampaikan hal-hal baik. Kemudian apabila saya punya salah atau kekeliruan ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya sendiri juga manusia biasa. Seperti itu ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, yang ketiga, tolong kami dibantu untuk saya pribadi ya, ini saya minta tolong ya, jika materi saya bermanfaat, tolong nanti dibantu dicarikan teman, mungkin kerabat, teman, atau mungkin ada penerima manfaat calon peserta yang cocok untuk masuk ke MEC, silahkan diundang. Siapa tahu nanti anak ini yang kita masukkan ke MEC, ke depan bisa jadi pribadi yang berhasil. Itu apakah kita juga nggak kena pahalanya? Semoga jadi pahala jariah itu nanti ya. Kita membawa anak yang membutuhkan tadi masuk ke MEC, lulus jadi orang atau jadi pribadi yang berhasil gitu ya. Satu saja, kalau katakanlah di sini ada berapa orang ini Kak yang hadir tadi Kak? 100 ya. Kita sudah menyelamatkan atau membantu 100 anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak atau luar biasa untuk keberlangsungan karirnya dia tadi. Seperti itu ya. Tolong dibantu untuk setelah ini mencari atau tanya ke bapak ibunya, Pak, Bu, siapa ya di sini ada anak-anak yatim atau yatim piatu yang sudah lulus SMA atau SMK yang mungkin membutuhkan pendidikan vokasi atau pendidikan kuliah lanjutan. Nanti insya Allah ada beasiswa gratis dari Mandiri Entrepreneur Center. Yuk kita bersama-sama menjadi orang baik, membantu kebaikan di lingkungan sekitar kita. Jangan bosan untuk selalu mendengarkan, minta evaluasi kepada orang lain kalau kita ingin tumbuh, kita ingin berhasil, dan jangan gengsi dikritik, jangan mudah menyerah ketika kita mendapatkan tekanan-tekanan dalam hidup. Semoga nanti semua yang ada di sini sehat selalu ya, bahagia hidupnya, karirnya sukses. Nanti kalau sudah sukses, bolehlah nanti bisa ketemu Pak Rizky ya, atau menyapa Pak Rizky ketika ketemu nanti ya. Semoga soft skill teman-teman bisa berkembang, bisa berhasil, dan lebih luar biasa. Saya terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih MEC. Semoga semakin istiqomah, semakin semangat untuk bisa membantu adik-adik kita semua yang membutuhkan untuk lebih berdaya, bermanfaat, dan menjadi calon-calon entrepreneur atau profesional yang berhasil ke depannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rizky atas materi yang telah disampaikannya. Untuk selanjutnya kita akan sesi foto ya teman-teman.
Untuk teman-teman yang belum on cam, bisa on cam agar kita bisa foto. Tunjukkan pose terbaik kalian ya teman-teman. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kita geser ke slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah ya teman-teman. Untuk Pak Rizky, jika Pak Rizky ada urusan atau kegiatan lain bisa meninggalkan webinar terlebih dahulu, atau masih ingin stay di webinar ini juga tidak apa-apa, Pak. Dan untuk teman-teman, kami akan ada informasi sedikit tentang link feedback-nya dan link presentasinya. Untuk operator bisa menampilkan link feedback-nya. Oke, saya akan beri waktu teman-teman 2 menit ya untuk mencatat atau men-screenshot link feedback-nya. Untuk link feedback-nya tolong diisi sesuai data diri masing-masing ya, agar tidak ada kesalahan dalam pembuatan sertifikatnya. Oh ya teman-teman, di link feedback ada rekening untuk teman-teman yang ingin infak untuk klaim sertifikatnya bisa melalui rekening tersebut. Ini bersifatnya opsional ya teman-teman, jadi kami tidak memaksa siapapun untuk berinfak. Untuk pengiriman sertifikat akan dilakukan selama 1 kali 24 jam ya teman-teman. Oh ya teman-teman, MSC akan ngadain webinar series lagi loh teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin mengikuti webinar series lainnya, bisa follow media sosial kami di @mandiri_entrepreneur_center atau di www.msc.or.id. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi webinar selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita berada di akhir acara. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam memandu acara webinar sore hari ini. Saya akhiri. Saya Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.